Selamat datang di Pawon Cerito. Malam ini kita akan memasuki sebuah kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Bersiaplah untuk menyaksikan cerita horor yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa untuk menyalakan lampu jika kamu merasa takut, karena apa yang akan kamu dengar malam ini mungkin akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum tidur. Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk Banjarmasin, sebuah kendaraan melaju menuju Samarinda. Di dalamnya, seorang pria bernama Dimas duduk bersama rekannya, Rian. Mereka berdua berencana menjelajahi rute alternatif melalui Bukit Soeharto, sebuah jalur yang dikenal karena keindahannya, namun juga menyimpan kisah misterius. Dimas, yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut, kini akan menyaksikan sendiri suasana hutan tropis yang lebat dan jalanan berkelok yang menantang. Rian, yang sudah beberapa kali melintasi jalur ini, memperingatkan Dimas untuk tetap waspada, terutama saat memasuki kawasan Bukit Soeharto. Saat kendaraan mereka memasuki kawasan Bukit Soeharto, suasana langsung berubah. Pepohonan tinggi menjulang menutupi sinar matahari, menciptakan bayangan yang dalam. Suara alam hutan terdengar samar, seolah ada yang mengamati setiap langkah mereka. Tiba-tiba, Rian menghentikan kendaraan. Di tengah jalan, terlihat sosok seorang pria berpakaian lusuh. Wajahnya pucat pasi, berjalan perlahan ke arah mereka. Dimas merasa ada yang aneh dengan sosok tersebut. Ketika mereka melambatkan kendaraan untuk mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Rian menjelaskan bahwa sosok tersebut kemungkinan adalah penampakan hantu Romusha, pekerja paksa dari masa penjajahan Jepang yang dianiaya dan dibunuh di kawasan ini. Cerita-cerita seperti ini sering terdengar dari para penduduk lokal. Bukit Soeharto, yang kini dikenal sebagai Taman Hutan Raya, dulunya adalah saksi bisu dari kekejaman sejarah. Selama masa penjajahan Jepang, kawasan ini digunakan sebagai tempat kerja paksa bagi para Romusha. Banyak di antara mereka yang tewas akibat penyiksaan dan kelaparan, dan jenazah mereka dibuang begitu saja tanpa pemakaman layak. Dream Coit. Selain itu, pada era Orde Baru, kawasan ini juga menjadi tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius Petrus, yang mayoritas adalah para penjahat atau preman. Mayat-mayat mereka sering ditemukan di pinggir jalan, menambah kesan angker kawasan ini. Malam semakin larut saat Dimas dan Rian melanjutkan perjalanan. Suasana semakin mencekam dengan minimnya penerangan jalan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di luar kendaraan. Meski tidak ada seorang pun di sekitar, Rian mengingatkan Dimas untuk tidak panik dan tetap fokus. Namun, Dimas merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, sesosok bayangan putih melintas di depan kendaraan, membuat Rian terkejut dan hampir kehilangan kendali. Setelah kejadian itu, Dimas merasa pusing dan mual. Rian menjelaskan bahwa ini adalah salah satu fenomena yang sering terjadi di Bukit Soeharto, di mana pengendara merasa seperti menabrak sesuatu, namun setelah diperiksa, tidak ada apa-apa. Rakyat tempat lawang Disway Aid. Setelah melewati Bukit Soeharto, suasana mulai sedikit tenang. Namun, Dimas merasa ada yang berbeda. Perasaan tidak nyaman terus mengikutinya. Rian menyarankan agar mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Malam itu mereka tidur dengan gelisah, terbangun beberapa kali oleh suara-suara aneh dari luar. Dimas merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Rian menenangkan Dimas, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari energi mistis yang ada di kawasan tersebut. Keesokan harinya,
Dimas dan Rian melanjutkan perjalanan menuju Samarinda. Meskipun mereka selamat, pengalaman malam itu meninggalkan kesan mendalam. Dimas belajar untuk lebih menghargai sejarah dan menghormati tempat-tempat yang memiliki kisah kelam. Perjalanan mereka melalui Bukit Soeharto bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengajarkan tentang pentingnya mengenal dan menghormati masa lalu. Terima kasih telah menyaksikan kisah horor malam ini. Jika kamu merasa merinding atau penasaran dengan cerita lainnya, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman horormu atau cerita yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di malam hari.